Sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelisihi dari 99 asma sifatnya, karena sifat itu dari fakta sifatnya yang sebenarnya. Ilmu hakikat dan sifat maha kekalnya Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita sebagai umat Islam semua tahu dan percaya dengan sifat mahanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada dua pendapat. Sifat tersebut dipahami apa adanya dan yang satunya dipahami dengan ditakwil atau dikiaskan. Sedangkan ayat ketuhanan dipahami bulat-bulat dan ingkar atau mengingkari sisi ayat yang lain yang hanya iman sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, menyelisihi sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik, dan yang sebaliknya saling ingkar yang diimani yang lain. Keduanya bertauhid mujasimah dalam kurung memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim atau beranggota badan seperti Nabi Adam, atau yang menyesuskan dirinya sendiri atau menyamakan Tuhan dengan dirinya sendiri. Pahamilah bahwa diri Bapak Ibu itulah nyatanya Allah. Berarti yang tanya Allah, sing jawab ya. Maka domir ha di sini Allah surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelisihi dari 99 asma sifatnya, karena sifat itu dari fakta sifatnya yang sebenarnya, dalam kurung zatnya lebih dulu adanya, setelahnya sifatnya itu dari sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya yang maha yang artinya tidak ada yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihinya. Ini juga dari makna seruan ayat Al-Quran, atau yang ingkar atau di dalam hati pikirannya ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun atau seperti makhluknya, berarti di dalam kekafiran dirinya sendiri. Sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal yang tidak berubah, tidak membesar, tidak mengecil, tidak berpindah-pindah. Sedangkan sifat kekalnya makhluk terbatas, ada permulaannya, berubah, berpindah. Contohnya kekalnya rohani atau ruh dari sebelumnya tidak ada lalu ada, dan berpindah ke jasad setelahnya berpisah dari jasad. Sedangkan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruhnya manusia berbeda 180 derajat. Kesemua ini cuma dongeng atau cerita yang dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya jati dirinya manusia atau ruhaninya manusia yang telah diilmui dan telah terbuka tirai penghijabnya. Yang wenang membuka tirai itu hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mutlak hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kecil dari ciptaannya, pasti dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat disebut maha kekal, karena pasti berpindah-pindah dari sebelumnya ke tempat yang diciptakan. Dalam kurung dipahami membutuhkan ciptaannya atau membutuhkan makhluknya, dan berarti menciptakan makhluknya wajib, sedangkan yang sesungguhnya menciptakan semua makhluk itu wenangnya Dia. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia
dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.